waktunya Abang izinkan kami untuk wawancara Bapak. Jadi kami ini dari Universitas Medan Area Pak. Kami dari Fakultas Hukum. Kami sebenarnya dalam kelompok itu ada 5 orang. Jadi 1 orang yang hari ini kebetulan neneknya meninggal Pak. 1 orang lagi di Aceh dia tinggal, jadi nggak bisa diajak ke hari ini. Jadi nama saya Restu, rekan saya yang ini namanya Cici, dan 1 orang yang sedang merekam namanya Putri Pak. Jadi kami ada tugas terkait dengan kewirausahaan Pak. Yang kami tanya ini ringan-ringan saja Pak. Sebelumnya nama Bapak dulu siapa Pak? Nama saya Mr. Lee. Mr. Ya. Dari mana Pak? Saya orang Korea. Jadi yang kami tanya ini Pak, selain dari mencari keuntungan, usaha kita ini apakah ada tujuan lainnya Pak? Selain daripada mencari keuntungan. Keuntungan bisnis memang ada keuntungan lagi. Kami mau melayani juga, tapi memang untungannya bisnis ya. Paling utamanya bisnis. Jadi awalnya pertamanya berbisnis, keduanya yang yang sisa-sisanya kami mau melayani masyarakat. Mau melayani. Sebelum Bapak membuka bisnis kita ini, apakah ada masalah sebelumnya yang di menurut riset Bapak, apakah ada masalah jadi sehingga nanti Bapak mengambil kesimpulan saya mau membuka bisnis kayak gitu Pak? Kalau pertamanya masalah paling susahnya memang saya orang asing kan, jadi bagi orang asing memang susah buka usaha. Tapi kalau orang lokal sini tidak begitu susah lah, tapi orang asing memang susah. Tapi kalau orang lokal tidak begitu susah untuk pembuka PT-nya. Yang keduanya cari karyawan yang tepat. Susah cari karyawan yang jujur atau cari karyawan yang ikut saya, itu sangat susah juga. Yang ketiganya cari lokasi dan ketemu manajemen, yang itu juga sangat susah. Maksud saya gini Pak, misalnya kan saya mau buka usaha nasi goreng. Jadi sebelum saya membuka usaha nasi goreng ini, saya menemukan masalah, di daerah ini ada banyak orang yang membutuhkan, yang pengen makan nasi goreng, tapi di tempat ini nggak ada. Kayak gitu masalahnya Pak. Sehingga nanti Bapak ambil kesimpulan, jadi saya harus membuka usaha nasi goreng di sini karena banyak yang membutuhkan. Kayak gitu maksudnya Pak. Gitu. Kalau di sini, kalau ada yang tempat lain yang jual nasi goreng, kalau produk kita nggak ada yang tempat lain, cuma di sini aja ada. Tapi kalau yang nasi potensinya sangat yang paling tapi kalau nasi goreng di sini saja terlalu luas, dan terlalu umum dan terlalu banyak tempat. Jadi kalau yang rasanya sangat unik atau rasanya sangat spesial bisa dihargai. Tapi kalau yang hampir samain aja ya, itu nggak ada positif. Berarti Bapak melihat di usaha Keten Candy ini banyak besar potensinya ya Pak? Tidak begitu memang, tapi saat ini untuk saat ini mungkin sebentar 2 tahun 3 tahun ini masih ada potensi, karena kalau di Korea gak ada potensi lagi kalau udah penuh. Tapi kalau di Indonesia, apalagi di Medan, sekarang masih ada potensi karena belum banyak. Dan bukan hanya kita menjual kartun candy biasa kan, kita jual karakter. Jadi kami bilang bukan kami jual kartun candy, kami jual karakter, seperti itu. Kira-kira yang sering membeli atau konsumen kita Pak, kira-kira apakah ada golongan usianya Pak? Golongan usia banyak, ada. Artinya dari anak-anak sampai dewasa ada, tapi kebanyakan anak-anak. Kebanyakan anak-anak ya Pak? Kebanyakan anak-anak. Kira-kira kelompok penghasilannya yang menengah ke bawah atau menengah ke atas ataupun tak terbatas kelompok penghasilan Pak? Kelompok penghasilan tak terbatas ya deh? Iya, tak terbatas ya. Terbatas. Kemudian area domisili itu nggak tentu ya Pak, yang membeli produk kita bukan hanya daerah-daerah sini, yang penting pengunjung mall ya. Pengunjung mall. Kalau pengunjung mall bukan dari hanya orang Medan kan? Iya. Juga bisa. Jadi kalau jenisnya di mall sangat positif, sangat efektif juga. Biasanya pengunjung kita ini yang kesukaan pada manisan atau memang kesukaan akan karakternya Pak? Anak-anak
Kalau anak-anak ada ya, anak-anak kalau manisan aja udah biasa di pasar juga ada. Tapi kalau di mall aja, kalau jual hanya manis-manis aja, nggak ada unik kan, nggak ada yang tertarik. Jadi lebih baiknya Karakter ya, karena itu yang buat produk kita unik ya Pak. Betul. Jadi nama usaha kita tadi Pak apa ya? Nama usaha kita Kasomsa Cotton Candy. Kasomsa artinya Korean Cotton Candy. Somsa artinya Cotton Candy. Menurut riset Bapak, usaha kita ini kira-kira karakternya sunrise atau bersifat lama ataupun sunset Pak ya? Hanya sementara waktu aja. Memang kalau karakter aja ada batas ya, ada batas waktu. Tapi kalau kami terus pakai ide, kalau terus muncul ide lagi supaya bisa buat karakter yang baru, bisa terlanjut saya rasa. Jadi bisa dua kemungkinan ini ya Pak, dua kemungkinan, bisa sunrise juga, bisa sunset juga. Bisa juga. Bisa, menurut saya bisa. Karena kalau tiap hari karakter kayak gitu-gitu aja, pasti orang juga bosan. Pastilah. Kira-kira size marketnya berapa banyak Pak? Size market artinya produk kita terjual laku setiap hari Pak, kira-kira aja. Kira-kira yang penghasilannya. Bukan, produknya aja Pak. Produknya kira-kira hari biasa 30 antara 50 karakter. Kalau weekend 100 sampai 150 rata-rata. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman kami namanya Cici Pak. Oke, Adik. Apakah ada legalitas usahanya? Apa, Adik? Apakah ada legalitas dari usaha Bapak? Legalitas usaha apa sih? Sudah terdaftar di badan hukum gitu. Oh, udah semua. Oh udah. Udah. Harus itu. Karena orang asing susah kalau nggak Betul. legal ya Pak. Iya, kalau orang asing nggak ada itu, aku harus keluar. Wajib. Apakah ada usaha yang sama di sekitaran Pak? Kurang kelihatan. Apakah ada usaha yang sama di sekitaran Pak? Apakah ada persaing usaha yang Sama di sama? sekitaran. Oh, ada. Ada deh. Ada. Jadi cara kan di sini ada kan Pak? Ada. Pesan usaha. Jadi cara Bapak untuk mempertahankan usaha kita tetap eksis kira-kira apa? Oh, kita berbedanya mesin. Kalau mesin lokal itu jauh beda dengan mesin kita. Kalau mesin kita dari Korea, tapi mesin kualitas, ya, Pak? Kualitasnya. Jadi yang segi kecepatannya, penghasilannya, pembuatannya semuanya beda hasilnya. Kalau konsumen atau mereka lihat, mereka pasti terasa. Apakah Bapak memiliki supplier gitu? Supplier apa artinya Dek? Supplier yang Pemasok gitu? ya yang berikan kita bahan-bahan untuk membuat. Pemasok gitu? enggak ada deh itu. Nggak ada, Langsung. cari sendiri ya. Betul. Karena dari sini saya awal buka kan, jadi saya cari sendiri. Jadi apa alasan konsumen memilih produk dari itu? Alasan konsumen memilih produk? ini ya deh. Alasan konsumen memilih produk. Artinya alasan konsumen memilih produk. Saya pilih itu. Oh, karena pertama ya, orang Indonesia suka manis. Orang Indonesia suka manis pertama karena kita harus melihat pasar juga kan, kalau orang-orangnya kita suka manis-manis apa artinya, tapi di sini orang Indonesia biasanya mereka suka manis. Yang keduanya saya lihat survei pasar-pasar dan mall-mall belum ada yang seperti itu, belum ada jual cotton candy yang unik, yang berkarakter, jadi saya pilih itu. Yang ketiganya penghasilannya lumayan bagus. Dibandingkan, maksud saya contohnya 10.000 jual, tapi yang sisa saya dapatnya cuma 5.000. Apa artinya saya jual cuma 0,5% dapat kan? Tapi kalau ini yang hasilnya lumayan besar, jadi saya pilih produk itu. Biasa. Apakah ada program-program yang memanjakan pelanggan? Ada. Diskon? Ada deh. Jadi kalau beli 2 dapat 10.000 yang diskon. Ya. Kemudian yang promo juga ada, tapi yang member kami belum ada.
seperti itu. Jadi diskon ada, promo ada. Apakah Bapak menyediakan layanan komplain gitu bagi yang mau komplain? Apa sih? Apakah Bapak menyediakan layanan komplain bagi yang mau komplain gitu Pak? Oh, nggak ada deh komplainnya. Belum ada. Selain kembang gula, apakah ada yang Bapak jual lain? Oh, sekarang belum ada. Sekarang masih awalnya kita jual kembang gula aja. Sekarang belum ada. Apakah memiliki buku catatan omset usaha gitu Pak? Misalnya Ada juga. Ada semuanya. Saya melanjutkan pertanyaannya Pak. Oke, adik. Apa Bapak memiliki buku usaha? Ada deh buku usaha. Ada buku usaha. Buku usahanya seperti apa itu Pak? Buku usahanya milik usaha. Kemudian semua ada. Arti saya semua lengkap karena saya orang asing kan. Iya. Kalau orang asing buka usaha harus lengkap. Kalau nggak ada lengkap nggak bisa buka. Struktur organisasi Bapak punya? Apa nih? Struktur organisasi Struktur organisasi belum ada. belum ada. Belum ada. Karena Tapi ini mau dipakai atau? mau dipakai memang. Iya. Mau dipakai. Tapi sekarang masih baru buka 5 bulan ini. Jadi belum ada. Berarti belum ada ya? Belum ada. Kalau job deskripsi organisasi juga ada ya? Belum ada itu juga. Belum ada juga. Betul. Makasih Pak. Itu aja sih. Makasih ya Pak. Terima kasih banyak. Kasih Oke. kesempatan untuk bertanya. gimana? Hatiin Mas.